Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifah Aksar Fadila, guru mata pelajaran Teknologi Jaringan Kabel dan Nirkabel di SMK Karya Nasional Sinawangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang cara bagaimana melakukan konfigurasi VLAN dan hotspot pada mikrotik, sekaligus melakukan konfigurasi switch manageable. Adapun untuk perangkat yang akan kita gunakan pada praktik kali ini adalah yang pertama ada mikrotik router board, yang mana fungsi dari mikrotik tersebut adalah untuk mengelola jaringan, mengatur akses internet, mengatur bandwidth, membuat hotspot, dan juga menjalankan fitur keamanan seperti halnya firewall. Kemudian yang kedua ada switch manageable, yang mana salah satu fungsi dari switch manageable itu adalah untuk membuat jaringan virtual LAN dalam satu perangkat fisik untuk meningkatkan keamanan dan kinerja. Dan yang terakhir tentunya ada access point, yang mana access point itu digunakan untuk menghubungkan perangkat nirkabel seperti halnya smartphone dengan jaringan kabel. Pada praktik pembelajaran kali ini, kita akan melakukan sebuah konfigurasi yang mengacu kepada sebuah contoh soal studi kasus. Adapun untuk topologinya seperti gambar berikut ini. Nanti internet yang berasal dari ISP itu akan terhubung ke port 1 atau port internet pada mikrotik router board. Kemudian port 2 terhubung ke port 1 pada switch manageable, dan untuk VLAN-nya untuk PC client di sini kita setting untuk port 4 dan 5. Kemudian untuk access point kita setting di port 6 dan 7. Baik, langsung saja kita buka aplikasi Winbox. Nah, setelah berhasil login, kita lihat soalnya terlebih dahulu. Di sini untuk header 1 atau ISP itu akan kita gunakan konfigurasi DHCP client. Header 2 di sini yang nanti akan digunakan atau dihubungkan ke switch manageable sesuai dengan gambar yang tadi dengan konfigurasi VLAN sebagai berikut. VLAN 10 dengan IP 192.168.10.1/26 itu untuk klien PC, dan VLAN 20 dengan IP 192.168.20.1/30 untuk access point. Nah, langkah pertama kita konfigurasi DHCP client terlebih dahulu. Klik menu IP, kemudian DHCP client. Di sini kita tambahkan, pilih header 1, apply, kemudian OK. Oke, jika sudah, kita ke menu interface, klik menu VLAN, kemudian kita tambahkan. Untuk VLAN-nya kita sesuaikan dengan di soal tadi, VLAN 10 dan VLAN 20. Interface-nya kita di header 2. VLAN 10. Interface-nya di header 2, jangan lupa diganti. Kemudian kita apply OK. Kita tambahkan satu lagi untuk VLAN 20. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita close saja. Kita sekarang pergi ke menu IP address untuk menambahkan IP 192.168.10.1/26 untuk VLAN 10. Pilih OK. Kita tambahkan untuk VLAN 20 dengan IP 192.168.20.1/30.
kita setting untuk DHCP server terlebih dahulu. DHCP setup. Kita setting untuk VLAN 10 dan VLAN 20 agar nanti klien yang terhubung mendapatkan IP secara otomatis. Tambahkan sekali lagi. Oke, jangan lupa kita ke menu DNS, IP, DNS. Di sini kita checklist bagian allow remote request, kemudian isi menggunakan DNS Google. Apply OK. Setelah itu jangan lupa kita ke menu firewall. Di sini kita aktifkan network address translation. Out interface pilih untuk header 1. Kemudian actionnya di sini kita ganti jadi masquerade. Apply OK. Di close, kita lihat soal kembali. Nah, setelah itu kita membuat hotspot login untuk VLAN 20 yang menuju ke access point. Kemudian setelah itu kita buat untuk user profile dan user untuk masing-masing user profilenya. Dan nanti kita akan memblokir situs menggunakan firewall layer 7. Adapun website yang diblokir adalah nanti youtube.com untuk VLAN 10. Oke, kita pergi ke menu IP, kemudian hotspot. Nah, di sini kita klik menu user profile. Kita tambahkan. Buat nama untuk user profile yang pertama, misalkan guru. Di sini tertulis bandwidth profil guru itu 7 Mbps dan siswa 3 Mbps. Jadi kita harus sesuaikan. Di bagian rate limit kita setting 7 Mbps. Apply OK. Kita tambahkan satu lagi untuk siswa. 3 Mbps. Apply OK. Setelah itu kita ke bagian user. Kita tambahkan. Di sini untuk nama usernya misalkan user 1 itu guru dengan passwordnya misalkan 123. Profilnya di sini pilih dan sesuaikan dengan profil yang sudah kita buat, yaitu guru. Apply OK. Kita buat satu user lagi untuk profil kedua dengan nama siswa, passwordnya 321, profilnya siswa. Apply OK. Setelah itu kita buat hotspot untuk VLAN 20. Ke hotspot setup, VLAN 20, next. Nah, di sini kita buat DNS name, misalnya adalah tkj.net. Next. Selesai. Kita close saja. Kemudian kita blokir situs menggunakan firewall layer 7 protokol. Dengan website yang diblokir adalah youtube.com.
Kita pergi ke menu IP, kemudian firewall, dan di sebelah kanan ada menu layer 7 protokol. Kita klik, kita tambahkan, misalnya di sini karena website yang akan kita blokir adalah YouTube. Kemudian ketikkan kode berikut. Kita apply, kemudian OK. Setelah itu kita klik filter rules, kita tambahkan chain-nya forward, kemudian pada bagian protokol kita pilih protokol TCP, pada bagian DST port isi 80,443, kemudian di bagian in interface-nya kita ganti jadi VLAN 10 seperti ini. Kemudian di menu advance layer 7 protokolnya kita klik, pilih YouTube yang tadi sudah kita buat, dan pada actionnya di sini kita pilih drop. Setelah itu apply, kemudian OK. Nah, sampai dengan saat ini konfigurasi pada MikroTik sudah selesai. Kita boleh close terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi untuk switch manageable. Ya, kita lakukan konfigurasi untuk switch manageable. Kita hubungkan terlebih dahulu antara laptop atau PC klien yang kita gunakan untuk konfigurasi dengan switch manageable ke port 8. Jika sudah, untuk melakukan konfigurasi pada switch manageable, kita perlu melakukan setting IP terlebih dahulu. Kita isi IP-nya agar satu jaringan dengan IP default dari switch manageable, misalnya adalah 10.100.100.2, kemudian subnet masknya kita isi, klik OK. Nah, setelah itu kita pergi ke browser, kemudian kita ketikkan IP default dari switch manageable, yaitu 10.90.90.90, kemudian enter. Kita login menggunakan password admin. Nah, di sini kita reset terlebih dahulu switch manageable yang akan kita konfigurasi ke bagian tools, kemudian reset. Pilih opsi yang paling atas, kemudian geser ke paling kanan, ada tombol apply, kita klik OK. Tunggu beberapa saat. Jika sudah, kita login kembali. Kemudian kita klik menu L2 Features, VLAN, dan klik opsi yang paling pertama. Ya, di sini kita klik VLAN ID. Kemudian kita ganti port yang sebelumnya untagged menjadi not member. Kemudian kita pilih header 8,
di bagian untag apply. Ini menandakan bahwasanya untuk port 8 itu digunakan untuk konfigurasi switch manageable. Kemudian kita lihat soal. Nah, untuk VLAN 10 kita akan menggunakan port 4 dan 5, dan VLAN 20 kita gunakan port 6 dan 7 untuk ke access point. Di sini kita add VLAN ID, kemudian VLAN 10. Untuk VLAN 10 tagnya di sini untuk header 1, kemudian header 4 dan 5 di bagian untag. Kita apply. Sudah. Kita tambahkan untuk VLAN 20. Tagnya sama di header 1, kemudian untuk untagnya ada di header 6 dan 7. Apply. Oke, tampilannya menjadi seperti ini. Oke, VLAN 10 untag VLAN portsnya di header 4 dan header 5, dan VLAN 20 ada di header 6 dan 7. Oke, jika sudah, jangan lupa kita save configuration. Ada di pojok kiri atas, klik save configuration, kemudian apply, continue. Oke, sampai sini konfigurasi switch manageable sudah selesai. Selanjutnya kita kembali masuk ke pengaturan IP. Kita hapus lagi IP-nya. Oke. Setelah itu kita sesuaikan IP pada Ethernet 2 ini untuk mengkonfigurasi access point. Misalnya 192.168.0.3. Oke. Kemudian kita ke browser. Kita ketikkan IP default dari access point. Enter. Kenapa menggunakan cara ini? Karena di sini saya mengkonfigurasi menggunakan kabel. Kita bisa mengkonfigurasinya juga secara wireless. Passwordnya oke. Jika sudah login, kita ke quick setup, kemudian next. Di sini kita lihat soal lagi. Untuk jaringan wireless access point, IP address-nya adalah 192.168.20.2 dengan SSID nama peserta @latihan tanpa password. Oke, kita setting sebagai access point. Di next. Nama peserta @latihan. Kita setting tanpa password. Kita next. Untuk IP-nya kita static 192.168.20.2. Kita next. Finish. Kita close, kemudian IP pada adapter LAN kita DHCP kan lagi. Oke, setelah itu kemudian kita
susun kembali rangkaian kabelnya agar seperti topologi ini. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Yang pertama kita boleh melakukan pengecekan IP address dengan cara klik kanan, kemudian status, klik details. Di sini IP address-nya sudah sesuai dengan IP address pada VLAN 10, yang mana VLAN 10 itu digunakan untuk klien PC. IP address-nya sudah sesuai. Kemudian kita lakukan pengecekan karena tadi kita memblokir YouTube. Kita coba youtube.com. Oke, kita coba lakukan speed test. Oke, untuk website lain di sini kita bisa akses, kecuali untuk YouTube di sini terlihat kita berhasil ya untuk memblokirnya dan tidak bisa diakses. Demikian tutorial konfigurasi VLAN dan hotspot pada Mikrotik. Jika hari ini belum berhasil, jangan menyerah dan terus mencoba, dan tetap semangat belajar di SMK Karya Nasional Sindangwangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.